Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap dan percaya bahwa engkau tetap ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kembali kita dalam tema Amazing Grace. Dengarlah, Anda dipilih untuk sebuah rencana yang luar biasa. Rancangan Allah terus berlanjut. Setelah Nuh mendapat anugerah Allah untuk menyelamatkan kehidupan di bumi, kini kembali Tuhan memilih seorang keturunan Nuh dari Sem. Sebelumnya terdapat kisah yang membuat Allah harus turun ke bumi untuk mengacaukan dunia karena salah seorang keturunan Nuh dari Ham, yaitu Nimrod, telah berhasil menyentuhkan dunia untuk membangun menara Babel yang rencananya akan menjulang sampai ke langit. Suatu perbuatan yang sangat menantang kedaulatan Tuhan, sehingga Tuhan harus turun tangan mengacaukan mereka. Tahukah Anda bahwa situasi tersebut sedang terjadi di depan mata kita? Manusia dengan satu spirit sedang berada pada puncak peradaban yang spektakuler. Selain berhasil naik ke langit dan menduduki bulan, sekarang mereka telah membangun stasiun luar angkasa untuk tujuan ilmu pengetahuan luar angkasa yang selanjutnya berencana untuk mendarat di planet Mars. Dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, inilah suatu kemajuan teknologi yang ruang angkasa yang sangat prestisius yang dirancang manusia. Belum lagi teknologi komunikasi, kesehatan, teknologi kimia, biologi, fisika, dan sebagainya yang tak terhitung spektakulernya, baik kualitas maupun kuantitasnya dewasa ini. Apakah kita sadar bahwa masa ini adalah masa yang sangat rawan? Dampak dari perkembangan teknologi sangat luar biasa bagi kehidupan manusia secara umum, baik sosial, budaya, ekonomi, ekosistem alam, air, tanah, cuaca, dan sebagainya. Bahkan penyakit, virus yang terus berkembang, terus muncul, entah dari mana asalnya, terus merajalela secara global saat ini. Dalam situasi dengan latar belakang keadaan seperti itu, Tuhan memilih seorang Abraham. Dalam situasi seperti ini juga, tahukah saudara bahwa Tuhan sedang memilih Anda? Apakah Anda tidak berpikir bahwa Tuhan akan membiarkan kejahatan dan kesombongan manusia akan terus merajalela dan tidak berbuat sesuatu? Tahukah Anda bahwa saat ini semua sendi-sendi kehidupan di bumi sedang digoncangkan? Gaya hidup, kehidupan ekonomi, kehidupan beragama, dan sebagainya. Memang tidak dapat dipungkiri, banyak orang skeptis berkomentar itu bukan rancangan Allah. Covid ini hanyalah karena ketelodoran manusia dan sebagainya. Okelah, berpulang kepada kita masing-masing. Tetapi Yudas 1:18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Dalam kondisi seperti ini, selalu Allah hadir menyatakan kehendak dan rancangannya. Tuhan memilih seorang Abram dari garis keturunan Sem untuk sebuah tujuan yang telah dirancang Tuhan. Kejadian 11:26 berkata, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dicatat bahwa Terah melahirkan 3 orang anak. Tapi dari ketiga anak ini Tuhan memilih Abram. Abram adalah anak Terah yang sangat mungkin istimewa di hatinya. Mungkin karena kebaikannya, mungkin karena kelembutan hatinya, mungkin karena hati nuraninya baik, mungkin karena kasihnya kepada ayahnya. Sehingga saat ayahnya Terah akan berangkat ke suatu tanah baru, meninggalkan Mesopotamia, Abramlah yang dipilihnya untuk bersama dia. Mungkin saja Abrahamlah yang dapat menangkap visi ayahnya untuk pergi ke satu tanah yang baru, tanah Kanaan. Abram terus melanjutkan apa yang menjadi kerinduan daripada ayahnya. Setelah Terah meninggal di Haran, kitab Kejadian 12 mencatat bahwa Tuhan berfirman secara khusus kepada Abram agar lanjutkan perjalanan menuju suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Bayangkan saudara, seorang dari latar belakang lingkungan masyarakat dan keluarga penyembah banyak dewa, terutama dewa Sin dan Dewi Ningal di daerah Mesopotamia, Abram dapat memahami panggilan itu sebagai suara yang harus ditaatinya, walau tidak jelas siapa yang berfirman kepadanya. Bagaimana dengan saudara?
Banyak orang sudah mendengar panggilan Tuhan lewat live streaming, lewat YouTube, lewat traktat, lewat WA, lewat FB, ya, dan sebagainya yang jelas-jelas disampaikan dari Alkitab yang adalah firman Allah, tetapi tetap mengeraskan hati. Ibrani 4 ayat 7 mencatat, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jika Anda terus mengeraskan hati dan tidak mau peduli dengan panggilan Tuhan, saudara akan rugi sendiri pada akhirnya. Jika Anda menolak Dia, Anda akan sangat menyesal karena semua di bumi ini akan digoncangkan oleh Allah. Dan yang tertinggal kokoh karena melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Sebab itu kekasih Tuhan, pastikan bahwa engkau bukan orang yang mengeraskan hati dan menolak Tuhan. Sebab jika Anda menolak Dia yang berfirman saat ini, ketahuilah engkau sedang menolak rancangan yang terbaik dari Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Ibrani 12:25 katakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saudaraku, lebih baik jika Anda segera mempercayai Tuhan dan segera mengambil keputusan untuk mentaati firman-Nya seperti Abram. Walaupun saat itu usia Abram sudah 75 tahun dan Sarah istrinya 65 tahun dan belum memiliki anak, Abram sama sekali tidak ada dasar untuk percaya. Tetapi dia tetap percaya dan mentaati firman Tuhan. Usia yang tua dan rahim istrinya yang mandul tidak menghalanginya untuk mengambil keputusan mentaati Tuhan yang tidak dilihatnya dengan mata kepalanya. Dicatat oleh Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bagaimana dengan Anda? Banyak orang di zaman yang realistik, yang rasionalistik, yang dikuasai oleh pemikiran dan gaya hidup sekularis ini tidak bisa menangkap pesan-pesan ilahi yang dianggap tidak masuk akal. Itu semua dianggapnya kebodohan. Saudara, hal-hal ilahi apalagi suara Tuhan memang sangat sulit diterima oleh hikmat duniawi. Karena semua itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Suara pemberitaan firman Allah justru diterima oleh orang tertentu yang percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil yang dianggap kebodohan. Bagi orang-orang di luar Abram pada waktu itu, tindakan Abram untuk percaya dan mentaati suara Tuhan dalam tanda kutip itu adalah tindakan kebodohan. Mungkin juga saudara berpikir, orang-orang yang rajin mendengar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan dianggap sebagai orang-orang bodoh. Tetapi dengarkan 1 Korintus 1:21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bagaimana dengan Anda? Dapatkah engkau mendengar dan mentaati panggilan Tuhan yang terus digemakan akhir zaman ini? Sadarkah saudara bahwa firman ini tidak kebetulan datang kepada saudara? Jangan biarkan hati saudara dikuasai oleh hati yang keras dan picik sehingga engkau tidak mengerti panggilan Allah yang luar biasa. Paulus mencatat dalam Efesus 4:17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Abram tidak berpikir terlalu jauh dengan pertimbangan-pertimbangan atau meminta pendapat dan saran ke sana kemari untuk peneguhan apa betul ini panggilan Tuhan. Apa betul nanti dia akan menjadi bangsa yang besar atau tidak. Karena menurut logika itu tidak mungkin. Abram menurut saja saat disuruh berangkat. Abram mengimani saja bahwa yang menyuruhnya pergi itu sosok yang baik. Dengan kata lain, Abram punya iman percaya yang tidak banyak pertimbangan. Ibrani mencatat, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman itu percaya kepada apa yang tidak kita lihat, yang belum terbukti.
dan dasar atau alasan dari apa yang kita harapkan. Apa alasan saudara melakukan sesuatu? Apa alasan saudara menjalani kehidupan? Apa alasan saudara melakukan pelayanan, usaha, keluarga, merajut kehidupanmu dan masa depanmu? Kalau dasar saudara adalah hanya kepintaran, kecerdasan, hikmat, bakat, kemampuan, relasi-relasi, percayalah, semua itu akan digoncangkan oleh Tuhan, dan yang akan tertinggal adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dengan kata lain, iman itu percaya kepada apa yang tidak dilihat, yang belum terbukti. Itulah dasar untuk kita melangkah. Apakah kita memiliki iman seperti iman Abraham? Iman Abraham itu boleh dibilang bodoh oleh dunia atau teman-temannya di Haran. Dia orang yang percaya buta-buta tanpa banyak pikir, tanpa mempertimbangkan untung ruginya, tetapi semata-mata percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa panggilan itu adalah panggilan ilahi, dan dia lakukan apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Abraham beriman kepada Tuhan, dan karena itu dia taat. Ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, walaupun dia belum melihat, belum pernah melihatnya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kata Ibrani 11 ayat 8. Kemudian kalau kita mempelajari selanjutnya kitab Kejadian ini, dalam Kejadian 12 ayat 3, pasal 22 ayat 18, 26 ayat 4, nampak sekali janji Allah kepada Abraham itu terjadi satu demi satu. Keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian, itu terjadi sampai sekarang. Mereka akan menjadi bangsa yang besar sampai sekarang. Bangsa-bangsa akan mendapat berkat karena keturunannya, itu terjadi sampai sekarang. Dan dalam Kejadian 17, janji itu diberi tanda melalui sunat. Saudara pun menerima janji itu di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ini saya ingin sampaikan bahwa Allah pun sedang memandang Anda dan memilih orang seperti Anda untuk sebuah rancangan yang indah dan luar biasa bagi bumi ini. Jika Anda mendengar firman ini dan meresponinya seperti Abraham, yaitu dengan percaya dan taat kepada panggilan Allah, maka selanjutnya Allah yang akan menuntun ke tempat-tempat yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Walau Abraham belum tahu jelas seperti apa rencananya, kemana arah langkah yang harus ditempuhnya, tetapi Abraham taat saja. Bapak Ibu, maukah engkau mendengar suara Tuhan? Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Dengarkan suara Tuhan, saudara. Allah tidak sembarangan memilih Anda. Anda terus diperhatikan oleh Allah. Bahkan dia ada di pintu hatimu saat ini untuk mengetuk. Apakah engkau mendengar suara Tuhan seperti Abraham mendengar suara Tuhan dan mentaatinya? Anda dipilih oleh Tuhan, bukan untuk diabaikan Tuhan, bukan untuk ditelantarkan oleh Tuhan, bukan untuk dibiarkan sia-sia oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Kejadian 12 ayat 2 katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara juga adalah keturunan Abraham dalam Kristus Yesus yang berhak menerima perjanjian Allah kepada Abraham. Engkau menjadi besar, engkau diberkati, dan engkau adalah berkat bagi bangsa ini. Galatia 3:29 katakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, saudara telah ditebus menjadi milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan Allah bagi saudara. Terimalah panggilan Allah atas hidupmu secara pribadi. Masuklah dalam rancangannya. Biarkan Tuhan mengantar engkau melewati
perjalanan-perjalanan hidup yang luar biasa. Dan saudara adalah berkat. Berkat bagi bumi di mana engkau ada saat ini. Tuhan memberkati saudara. Dengarlah suara Tuhan. Ikuti suara Tuhan. Taati suara Tuhan. Dan nikmati perjanjian Allah bersama kaum keluargamu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan lawati setiap pribadi yang hadir saat ini, yang mendengar firman Tuhan saat ini. Biarlah kami menjadi seperti Abram yang mendengar suara Tuhan dan mentaati suara Tuhan. Karena kami percaya bahwa panggilan Tuhan atas kami bukan panggilan kesia-siaan. Engkau merancang bahwa masa depan kami adalah masa depan yang terbaik. Tuhan memanggil kami bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dibiarkan, bukan untuk diabaikan, tetapi untuk dibawa dalam rancangan-rancangan Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Kami juga percaya bahwa Engkau tidak akan pernah gagal membawa umat-Mu, orang-orang yang telah Engkau pilih, untuk sampai kepada seluruh rancangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan tidak mungkin gagal. Engkau yang membawa keturunan Abraham dalam rancangan-Mu sampai hari ini. Kami juga percaya kami adalah keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus yang berhak menerima perjanjian Allah. Dan oleh hidup kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.